Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Kimia semester 2 angkatan 2019 di kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini ingin membagikan sedikit pengalaman saya mengenai beasiswa yang saya dapatkan baru-baru ini, yaitu beasiswa Sobat Bumi Pertamina Foundation 2020. Sedikit informasi, beasiswa Pertamina ini biasanya membuka beasiswanya setiap setahun sekali dan ditujukan untuk mahasiswa semester 4. Namun di tahun 2020 ini karena terjadi pandemi di negara kita Indonesia, beasiswa Pertamina Foundation ini membuka beasiswanya menjadi lebih luas lagi. Jadi diizinkan mahasiswa jadi beasiswa Pertamina Foundation ini mengizinkan mahasiswa semester 2, semester 4 dan semester 6 untuk mengikuti program beasiswanya. Jadi itulah kenapa saya meskipun masih semester 2, alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa ini. Sedikit informasi juga, jadi kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang baru tahun ini didaftarkan oleh Pertamina sebagai kampus Mitra Foundation. Jadi beasiswa Pertamina Foundation ini sebenarnya umum, tapi umumnya itu umum terbatas. Jadi hanya kampus-kampus yang menandatangani MOU atau mengadakan perjanjian dengan perusahaan Pertamina ini yang mahasiswanya bisa mengikuti beasiswa ini. Jadi buat kampus-kampus yang menandatangani perjanjian dengan Pertamina dengan beasiswa Pertamina ini, saya rasa sangat beruntung ya, karena pertama, Pertamina itu bukan perusahaan kecil, yang pasti program-programnya, manfaat yang dia bawa pasti bakal berguna buat penerima beasiswanya maupun masyarakat luas. Jadi menurut saya sayang sekali kalau misalnya ada kampus yang terikat perjanjian dengan beasiswa Pertamina ini, tapi mahasiswa-mahasiswanya tidak excited, tidak tidak bahasanya tidak senang dengan beasiswa ini atau menganggapnya dengan hal biasa. Menurut saya itu sebuah kerugian yang amat besar. Jadi buat teman-teman atau mungkin adik tingkat, pesan saya kalau misalnya beasiswa Pertamina ini dibuka lagi, saya mohon banget buat semuanya turut terjun ke beasiswa ini, karena beasiswa ini benar-benar kalau misalnya udah baca programnya itu bagus banget, dan juga pastinya adalah hal yang bisa kita dapat dari beasiswa ini, bukan cuma sekedar kita dapat materinya aja. Maksudnya materi dari yang saya maksud itu uang, tapi ada juga banyak pengalaman yang mungkin nanti bisa dipakai di dunia kerja. Jadi insya Allah di tahun berikutnya kalau memang ada kesempatan, boleh adik-adik atau teman-teman mencobanya. Nah, sedikit pengalaman saya. Jadi saya tahu beasiswa ini awalnya dari teman saya, Mbak Ulfa. Jadi dia share tentang beasiswa ini di grup akademik saya, teman-teman saya, kakak tingkat saya, dan juga Kaprodi di situ. Jadi posisinya saya di bulan April kemarin belum bersosial media dengan sering-sering banget gitu. Jadi saya buka Instagram tuh cuman kalau ada hal-hal perlu. Cuman karena waktu itu saya ingin mencoba beasiswa Pertamina ini, jadi di bulan April kemarin saya baru aktif banget menggunakan Instagram. Jadi saya kenal pertama kali dari hasil share dari Mbak Ulfa, dikirim di grup akademik saya dan teman-teman saya dan kating saya dan Prodi. Nah, di situ saya nggak langsung eksekusi beasiswanya, saya menunggu kepastian dari Prodi saya. Jadi benar-benar harus divalidasi kalau ini tuh benar beasiswa, bukan beasiswa abal-abal, tapi beasiswa resmi yang sudah menandatangani MOU dengan kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang. Jadi kalau misalnya ada kendala atau masalah di tengah jalan, ada yang bertanggung jawab di balik itu semua. Jadi nggak kita semua yang nanggung gitu. Jadi pertama saya kenal dari Mbak Ulfa, divalidasi oleh Kaprodi.
Posisinya pas pertama kali saya dapat informasi itu saya sedikit kecewa karena di situ Pertamina Foundation belum membuka untuk aplikan mahasiswa semester 2 dan semester 6. Jadi hanya untuk mahasiswa semester 4. Dan sedikit informasi lagi, beasiswa Pertamina Foundation ini jangka waktunya 2 tahun. Tapi di 2 tahun ini setiap tahunnya akan dievaluasi apakah mahasiswa tersebut masih layak untuk diteruskan beasiswanya di tahun berikutnya. Jadi setiap tahun bakal ada evaluasi, dan kalau misalnya kita sebagai penerima beasiswa berkelakuan baik, aktif berorganisasi, terus banyak memberikan dampak positif buat lingkungan, buat masyarakat, buat sekitar, itu kemungkinan jangka waktu beasiswanya 2 tahun. Tapi kalau misalnya kitanya jadi mahasiswa pasif, setelah dapat beasiswa kitanya malah leha-leha, itu kemungkinan bisa beasiswanya dicopot setelah tahun pertama. Jadi sayang banget kalau misalnya udah dapat beasiswa tapi tidak dimanfaatkan hingga 2 tahun. Nah, singkat cerita, setelah Pertamina Foundation mengeluarkan statement hanya untuk membuka semester 4, beberapa hari kemudian mereka mengumumkan kembali di Instagram mereka tentang beasiswa yang mereka kirim kemarin ternyata mereka buka untuk semester 2 dan semester 6 juga. Jadi aplikan boleh dari semester 2, semester 4, dan semester 6. Tapi khusus untuk semester 6 nanti beasiswanya hanya berlaku 1 tahun. 1 tahun itu dihitung dari mulai awal Januari. Jadi dari semester 2 ini saya sebenarnya seharusnya sudah mendapat dana dari beasiswa Pertamina ini. Nah, setelah saya dapat informasi tersebut, saya alhamdulillah luar biasa senang sekali, dan langsung ya bahasanya saya langsung daftar, langsung cari tahu itu beasiswa apa, fokusnya apa. Jadi saya di situ nggak langsung daftar, sebenarnya saya cari tahu dulu beasiswa ini tuh apa sih, apa tuh, terus apa yang harus saya berikan ke beasiswa ini sebagai timbal balik kalau nanti semisal saya dapat. Jadi tipsnya kalau misalnya kita mau dapat beasiswa yang benar-benar cocok dengan minat kita, jadi sebelum kita apply itu kita cari tahu dulu ini tuh beasiswanya fokus and scope-nya tuh mengenai apa. Jadi nanti setelah dapat pun hati kita atau perasaan kita nggak terseret-seret gitu saat ngelakuinnya, jadi ikhlas lillahi ta'ala. Setelah saya tahu fokus and scope-nya apa, di situ saya langsung daftar. Dan setelah daftar itu saya langsung melapor ke Kaprodi kalau saya mengikuti seleksi beasiswa Pertamina ini. Nah, sebenarnya syarat-syarat dari beasiswa Pertamina ini lumayan apa ya, bisa dibilang lumayan mudah dibanding beasiswa lain, karena beasiswa Pertamina ini hanya meminta peserta seleksinya untuk mengirimkan esai terbaiknya. Kalau di tahun saya itu mengenai aksi kreatif atau cara kreatif dalam menanggulangi serta mengurangi dampak pandemi COVID-19 ini. Jadi kita sebagai aplikan Sobat Bumi Pertamina Foundation 2020 disuruh mengumpulkan atau mengirimkan esai mengenai cara kita gimana bisa menanggulangi serta mengurangi dampak dari pandemi saat ini. Jadi menurut saya ini lumayan berat ya pembahasannya, karena di sisi lain saya baru semester 2 di teknik kimia, jadi belum banyak ilmu yang bisa saya aplikasikan. Tapi di sisi lain saya ngerasa tertantang karena dengan beasiswa ini, karena pas saya membuat esai itu saya benar-benar mikir keras apa yang harus saya lakukan, yang dampaknya tuh benar-benar dirasakan sama seenggaknya warga sekitar perumahan saya. Singkat cerita saya ngisi formulir pendaftarannya. Formulir pendaftarannya tuh normal-normal aja, kayak biasa kita daftar nama, tempat tanggal lahir, identitas, pokoknya seluruh identitas diri kita. Terus transkrip semester 1 yang ditandatangani Kaprodi. Jadi transkrip ini kita harus kirimkan ke Kaprodi dulu untuk ditandatangani, baru bisa kita upload. Terus identitas orang tua, gaji penghasilan, gaji atau penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, dan lain-lain. Baru terakhir itu esai, setelah itu ada surat persetujuan kalau kita siap mengikuti seleksi ini. Nah, pengalaman saya di esai ini, pengalaman saya sebelumnya sebelum saya dapat beasiswa ini, sebenarnya kunci kita buat dapat beasiswa ini tuh
ini kan tahap satu ya. Tahap satu itu kan seleksi identitas diri dan uh, esai kita. Jadi menurut saya esai ini tuh penting banget karena uh, beasiswa Pertamina Foundation benar-benar menilai kepribadian kita, apa yang kita lakuin itu dari esai tersebut. Jadi seleksi pertama ini benar-benar dari esai tersebut. Nah, kalau pengalaman saya itu buat uh, alat. Sebenarnya saya nggak buat alat, cuman ngubah fungsi alat. Jadi di rumah saya ada dispenser tua. Nah, dispenser tua ini udah lama nggak dipakai sama saya dan keluarga. Terus saya taruh nih depan rumah, fungsinya sebagai alat cuci tangan buat warga sekitar yang hanya sekedar lewat depan rumah saya. Nah, di esai saya tulis kalau misalnya alat saya ini saya targetkan sebenarnya buat anak kecil, karena kan kalau orang tua kebanyakan cuci tangan pasti di rumah lah ya. Tapi kalau anak kecil nih yang baru pulang main pasti jarang banget yang namanya cuci tangan. Nah, makanya di esai saya tulis target saya dengan alat ini nantinya anak-anak sekitar kompleks saya bisa merasakan cuci tangan bersama-sama, karena anak kecil kan pasti suka banget ya main atau ngelakuin sesuatu tuh bareng-bareng. Makanya ini menurut saya poin plus banget buat saya jadikan tujuan pembuatan atau pengalihan fungsi dari alat saya ini. Singkat cerita saya buat esai nggak bagus-bagus banget, jujur nggak bagus-bagus banget. Strukturnya pun kok bisa dibilang kayak ngedongeng, tapi saya tuh bener-bener ngejual esai saya lewat apa yang saya buat. Jadi bukan bentuk esainya, melainkan isinya gitu. Karena saya sempat nanya di Instagram ke adminnya, boleh nggak kita buat esainya sedikit mendongeng, dan ternyata kata adminnya itu boleh asalkan pesan yang kita mau sampaikan tersampaikan dengan jelas. Nah, di situ jadi saya rasa esainya tuh nggak apa-apa, nggak formal. Yang penting tujuan kamu nulis esai ini tuh benar-benar dampaknya dirasakan baik buat kamu dan orang sekitar. Kalau di tahun saya ini ya. Terus sama satu lagi, esai kamu ini tepat sasaran. Jadi nggak cuman kamu buat esai, kamu cerita panjang lebar, ternyata eh, nggak ada realisasinya, sehingga cuman kayak sekedar omong kosong lah bahasanya. Jadi benar-benar esai apa yang mau kita tuangkan di esai itu dipikirkan matang-matang. Nah, singkat cerita saya nyusun esai itu 3 hari. Di 3 hari itu saya kesana kemari, karena saya ngerasa saya nggak mungkin nulis esai terus saya sendiri yang nilai. Jadi saya cari, sebelum saya upload saya cari orang-orang yang berpengalaman nulis esai. Yang pertama saya cari ke teman SMA saya yang sering banget menjuarai lomba esai. Terus beliau mengkritik habis-habisan esai saya karena katanya esai saya seperti mendongeng. Tapi di situ saya nggak ngedown, justru saya tambah semangat dan berterima kasih sama teman saya ini karena telah kritik membangun saya. Setelah itu saya revisi, terus saya masih merasa kurang puas dengan esai saya. Setelah itu saya kirim nih ke kaprodi saya modal nekat mengirim esai saya ke kaprodi saya hanya untuk dibaca beliau dan untuk direvisi beliau. Alhamdulillah responnya positif. Kaprodi saya yaitu Bu Desi Agustinasari sangat membantu saya dari mulai bagaimana apa yang harus saya lakuin pas pertama kali revisi, sampai akhirnya saya berhasil ngubah esai saya yang tadinya ngedongeng banget jadi ke agak semi formal. Jadi saya terima kasih banget buat Bu Desi Agustinasari yang udah ngebantu saya dari awal pertama kenalin beasiswa ini sampai saya dapat beasiswa ini. Singkat cerita, setelah saya upload atau kirim ke atau untuk di review untuk Bu Desi, setelah itu setelah saya perbaiki saya upload. Di situ jeda waktunya sekitar 2 minggu, aslinya seminggu, tapi karena dalam seminggu ini ternyata masih banyak mahasiswa dari kampus lain yang belum siap transkripnya karena kendala pandemi, jadi sama Pertamina Foundation ditambah 1 minggu lagi. Setelah saya upload, saya menunggu 2 minggu untuk melihat hasil seleksi tahap pertama tersebut. Jujur di tahap pertama aja menurut saya ini udah buat saya deg-degan karena saya bukan orang yang biasa buat esai atau buat karya tulis.
saya mahasiswa yang biasa-biasa aja. Saya juga jarang nulis, jujur saya juga jarang baca. Kalau baca tuh kalau cuman ada tujuannya aja, kayak misalnya belajar atau lagi cari informasi. Kalau lagi waktu kosong jarang banget baca. Makanya buat esai itu menurut saya sangat sulit karena bukan bidang keahlian saya. Setelah 2 minggu saya menunggu, akhirnya pengumuman keluar di jam 9 malam. Di situ saya luar biasa senang karena alhamdulillah uh, esai saya ternyata memikat hati dewan juri dari beasiswa Pertamina Foundation. Terus dari sini saya berarti masuk ke tahap kedua. Nah, terus ada tips juga nih buat di tahap satu, buat adik-adik atau teman-teman yang beasiswanya tiga kurang dari 4 atau 3 ke bawah itu nggak masalah karena beasiswa Pertamina ini kemarin sih pas di live Instagram bilang rata-rata penerima beasiswanya itu mulai IPK-nya dari 3,5 sampai 4. Jadi menurut saya di teknik kimia ini buat dapat 3,5 lumayan, tapi tetap membutuhkan kerja keras. Asalkan kita mau, kita bisa dapat 3,5. Jadi menurut saya IPK 3,5 ini bukan penghambat, melainkan harusnya jadi motivasi buat diri kita buat dapat IPK sebesar ini. Jadi nggak harus IPK 4 buat dapat beasiswa ini. Saya sendiri IPK-nya 3,75 di semester 1 kemarin. Jadi menurut saya bisa lah buat dapat beasiswa ini. Jadi jangan minder kayak ke kampus-kampus besar lainnya kayak UI, ITB, Undip, Brawijaya yang IPK-nya 3,9, 3,95 atau bahkan 4. Itu jangan minder karena 3,5 aja udah cukup buat beasiswa Pertamina untuk meng-ACC kita sebagai aplikan beasiswanya. Yang penting itu di esainya, bagaimana kita bikin esainya itu memikat. Tipsnya yaitu tadi kita harus banyak kasih ke teman kita buat baca, kita cari, kita saring inti dari kritikan mereka atau tanggapan mereka lalu kita revisi. Jadi intinya jangan malu buat esainya dibaca oleh orang lain, percaya diri aja. Jadi tips buat lolos tahap 1 itu pertama IPK minimal 3,5, kedua esai harus tepat sasaran, jangan bertele-tele, pasti tujuannya tuh kena yang kita sasar gitu. Masuk ke tahap 2 ini tentang interview. Jadi karena pandemi di Indonesia lagi waktu saya interview itu lagi tinggi-tingginya angka positif corona sedang tinggi. Jadi interviewnya itu kita via online, via daring. Jadi saya interview melalui aplikasi Zoom. Itu satu orangnya sekitar 20 menit. Jadi di 20 menit itu kita bakal ditanya oleh dewan juri mengenai diri kita, mengenai esai kita, atau bahkan kalau misalnya kita kurang sedikit beruntung, kita bakal ditanya-tanya tentang program studi kita, terlepas itu kita mahasiswa baru atau bukan. Nah, singkat cerita, di situ saya sebelum interview dilakukan, itu kan jeda dari pengumuman lolos tahap 1 ke interview itu 1 minggu. Nah, di 1 minggu itu saya menyiapkan diri saya. Jadi saya di Word itu buat list pertanyaan-pertanyaan yang bakal keluar di interview nanti. Jadi saya seminggu itu udah ngapalin kira-kira kalau misalnya pertanyaannya ini jawabnya apa, kalau pertanyaan ini jawabnya apa, pertanyaan ini jawabnya apa. Jadi saya pas pertanyaan dilontarkan oleh dewan juri, saya udah nggak kaget lagi karena saya udah pernah menghafal atau sudah pernah membuatnya. Situ saya buat list pertanyaan, list etika yang harus saya jaga selama interview berlangsung, dan juga saya coba trial kayak semacam saya interview sendiri gitu, coba-coba interview sendiri. Kalau nanti saya direkam saya seperti apa, itu sebanyak hampir 5 kali, pokoknya hampir 5 kali saya coba rekam diri saya sendiri. Nanti kalau di interview saya bakal kayak gimana. Di situ saya pokoknya benar-benar harus totalitas interview saya. Meskipun online saya pakai kemeja berkerah, pakai celana panjang,
terus penampilan muka, rambut segala macamnya nggak harus ganteng dan cantik, setidaknya rapi. Jadi saya memegang teguh prinsip itu. Saya trial, coba rekam diri saya sendiri hasil bagaimana, dan alhamdulillah berjalan lancar. Jadi tipsnya yang pertama, sebelum interview dilakukan, kamu coba deh cari-cari teman-teman atau adik tingkat atau maupun cutting yang nanti mau coba di semester 6, boleh buat list daftar pertanyaan apa aja yang kemungkinan besar bakal ditanyain uh, di interview nanti. Pertanyaannya tuh kita bisa dapat dari YouTube, dari internet. Yang pasti pertanyaannya tuh tentang interview beasiswa, jangan interview pekerjaan, karena interview pekerjaan, beasiswa, dan melamar melanjutkan pendidikan, tiga interview ini punya kriteria beda-beda. Jadi yang kita harus cantumkan pertanyaan itu yang benar-benar beasiswa, interview beasiswa. Karena saya pernah cari tahu perbedaannya apa. Contoh kayak di interview beasiswa itu kita harus menyebutkan jumlah uh, saudara yang masih ditanggung oleh orang tua, sedangkan di interview pekerjaan itu tidak boleh disebutkan karena kita terlihat seperti mengemis. Tapi kalau di interview beasiswa ini penting karena juri harus tahu kamu ini anak keberapa, punya saudara berapa, dan yang masih ditanggung oleh keluarga juga berapa. Jadi dari tiga interview ini harus kita cari tahu perbedaannya apa. Setelah itu kita bikin list tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Habis itu kita matangin diri kita tuh, di situ kita mantepin sampai nanti kita ngerasa yakin udah siap, kita stop di situ, jangan dilanjutin, karena kalau kita lanjutin kita bakal stres sendiri. Jadi kita stop di titik kalau kita ngerasa udah yakin. Setelah itu kita tunggu sampai interview kita datang gitu. Berlanjut, setelah saya nunggu 1 minggu itu, akhirnya saya dikasih tahu kalau jadwal interview saya di hari Kamis, setahu saya. Jumat di hari Kamis, hari antara Jumat Sabtu kalau nggak salah, saya lupa, tapi feeling saya sih Sabtu. Saya dapat di jam 9. Di jam itu saya 15 menit sebelumnya saya harus sudah siap tentang baik itu device apa yang mau saya pakai, terus pokoknya semua persiapan harus sudah siap di 15 menit terakhir. Saya siap, terus abis itu akhirnya nama saya dipanggil. Jujur di situ saya langsung deg-degan sekali karena interview beasiswa Pertamina Sobat Bumi ini kedua kalinya setelah saya yang pertama kali di beasiswa bidik misi sempat gagal karena persiapannya kurang matang di interview. Jadi saya harus benar-benar ngelakuin hal yang terbaik atau bisa dibilang totalitas di interview kedua ini. Jadi pas awal nama saya dipanggil untuk interview online, cukup kaget karena saya pikir dewan jurinya bakal cuma 1-2, ternyata 5 orang. Jadi saya masuk di dalam Zoom itu udah ada 5 orang yang pangkatnya luar biasa tinggi-tinggi. Ada Direktur Pertamina Foundation, Direktur Keuangan Pertamina Foundation, ada pihak dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Ibu Wakil Rektor kemarin juga jadi sebagai pewawancara. Setelah itu pokoknya banyak, ada 5 orang di situ. Penanya 4 orang dan 1 moderator, dan semua yang ada di dalam situ bukan orang yang bisa dibilang ecek-ecek, semua punya pangkat, pinter-pinter luar biasa. Pokoknya kalau misalnya kita persiapan yang gak matang di beasiswa di interview ini, habis deh, kita bakal gak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya levelnya ini cukup tinggi. Jadi jujur aja pas interview berlangsung saya kurang hoki atau kurang beruntung karena di list pertanyaan interview yang saya buat kemarin itu lebih menyangkut tentang esai saya, sedangkan pas interview saya dapat pertanyaan tentang program studi saya, dan pertanyaan ini luar biasa sulit menurut saya. Jadi kayak saya kayak ditanya inovasi apa nanti setelah saya lulus, karena saya pastikan nanti saya lulus sebagai sarjana teknik kimia ya. Jadi saya ditanya inovasi apa yang bakal saya keluarkan, terus kalau misalnya saya berkesempatan di bisa magang di Pertamina, apa yang kontribusi apa yang saya keluarkan buat Pertamina Foundation, buat Pertamina, sehingga saya layak disebut sebagai lulusan yang berkualitas.
Habis itu saya juga ditanya mengenai eh, gimana caranya saya mm, menanggulangi minyak bumi yang saat ini menipis. Jujur ini pertanyaan sulit banget karena saya mahasiswa semester 2 jadi belum terlalu dalam ilmu tentang teknik kimianya, tapi pertanyaannya tuh udah seperti ini. Jadi saya ditanya uh, gimana cara saya menanggulangi minyak bumi yang sudah menipis tapi di sisi lain energi terbarukan tuh belum ditemukan. Jadi saya di situ benar-benar cukup kesulitan jawabnya. Cuman saya jawab seperti ini. Saya bilang ke pewawancaranya, kita bisa memainkan efisiensi dari alat tersebut. Jadi alat yang kita gunakan untuk mengelola minyak bumi itu kita bikin lebih efisien lagi sambil menunggu energi terbarukan yang sedang kita teliti ini bisa digunakan oleh masyarakat luas. Karena saya tahu di teknik kimia itu kita berbicara tentang efisiensi, makanya saya berani mengeluarkan statement seperti itu. Alhamdulillah pewawancara cukup puas dengan jawaban saya. Setelah itu saya ditanya tentang kelebihan saya. Di sini juga saya ngerasa cukup meleset karena saya menyiapkan pertanyaan tentang kelebihan dan kekurangan saya, sedangkan pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara adalah kelebihan apa yang kamu punya dibanding jika dilihat dari kampus-kampus saat ini. Jadi misalnya kamu tuh punya kelebihan apa dibanding mahasiswa lain yang di kampus-kampus besar kayak ITB, UI, Undip, Brawijaya, dan kampus-kampus lain pokoknya yang udah terkenal. Di sini saya bisa dibilang cukup ngedown karena saya sendiri pun kurang percaya diri gitu sama diri saya kalau saya bisa naklukin beasiswa ini. Karena aplikan dari beasiswa ini kan bukan cuma dari kampus-kampus bisa dibilang kampus-kampus baru jadi negeri atau kampus-kampus yang ada di timur sana, bukan. Jadi ada kampus-kampus besar juga kayak ITB, Undip, Universitas Sumatera Utara, USU, Brawijaya, terus juga ada ITK, Institut Teknologi Kalimantan yang saya rasa cukup baik. Pokoknya banyak kampus-kampus besar lainnya lah yang mahasiswanya juga sebagai aplikan. Jadi di situ pewawancara nanya ke saya nilai jual apa yang bisa saya berikan ke mereka atau kelebihan apa yang bisa saya tunjukkan ke mereka kalau misalnya saya ini layak menjadi penerima beasiswa tersebut. Di situ saya jawab kalau misalnya saya ini orangnya bukan yang gampang nyerah buat menghadapi sesuatu. Jadi sebelum hal yang saya inginkan itu saya dapatkan, saya biasanya masih terus kejar. Di situ juga saya uh, cukup puas dengan jawaban saya, cukup puas karena ya hanya itu poin yang bisa saya jual ke Pertamina Foundation ini, karena saya ngerasa diri saya dibanding mahasiswa kampus besar lain juga masih belum, apalagi saya baru semester 2, jadi masih banyak yang harus saya explore. Makanya saya cuman kasih satu poin yang benar-benar jelas banget bisa dipertanggungjawabkan ke depannya, tapi menjual juga gitu. Ada harga jual, terus juga jelas tujuannya apa. Singkat cerita, dari 3 pertanyaan dari 4 pewawancara ini ternyata hanya 3 pewawancara yang menanya ke saya, karena di pewawancara pertama itu kan saya ditanya tentang identitas diri saya, terus juga ditanya uh, saya nih mampu berbahasa Inggris atau tidak. Di sini saya sebenarnya juga agak sedikit menyesal karena tidak menyiapkan diri saya untuk kalau bisa ditanya bahasa Inggris saya bakal jawab apa gitu. Jadi saya di situ nunjukin skill bahasa Inggris saya yang pas-pasan. Jadi saya di interviewer pertama saya dapat nilai sedang-sedang aja karena dia bilang bahasa Inggris saya harus ditingkatin lagi. Di interview kedua beliau nggak ada komentar apapun, cuman sedikit terkesan karena jawaban-jawaban yang saya lontarkan ini tidak keluar dari program studi saya. Di interview ketiga saya ditanya kelebihan, bisa dibilang juga alhamdulillah komentarnya positif. Setelah itu saya selesai diwawancara, saya ucapkan terima kasih ke interviewer saya. Di situ pokoknya interviewnya asik banget, walaupun sedikit bikin saya ngedown karena di luar dari persiapan saya, tapi
setidaknya menambah pengalaman saya. Setelah saya lihat jam dari interview itu, ternyata saya hampir 40 menit, jadi dua kali lipatnya waktu yang diberikan. Saya juga sempat kaget karena ternyata nggak kerasa itu udah 40 menit. Setelah interview selesai, udah kita cuma dikasih tahu, sebenarnya nggak dikasih tahu sih, cuman kita disuruh menunggu sampai hasil pengumuman. Jadi tahap di beasiswa Pertamina Foundation ini dua tahap, tahap pertama, tahap kedua. Oh ya, sedikit info atau tips buat di tahap kedua tadi. Jadi yang pertama itu kita siapin list pertanyaan yang bakal keluar, serinci apapun itu. Bahkan sampai ke apa itu Pertamina juga harus kita siapkan, karena nanti sewaktu-waktu pasti ada aja yang bertanya apa itu Pertamina, apa itu Pertamina Foundation, tujuan mereka buat beasiswa apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh harus dimasukin dan harus kita hafalkan jawabannya apa. Karena kalau kita misalnya ditanya sama interviewer, pertanyaan apa sih beasiswa Pertamina Foundation ini, terus kita jawab nggak tahu Pak, saya juga baru coba-coba. Wah, udah itu fix pengurangan nilai atau attitude-nya jelek gitu bahasanya. Jadi yang pertama, siapin list pertanyaan tentang Pertamina, tentang diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, esai kita, program studi kita, pokoknya serinci mungkin, sedetail mungkin, supaya nanti kalau pertanyaan ada yang sulit itu bisa kita jawab. Yang kedua, attitude kita dijaga meskipun nanti misalnya tahun depan interviewnya tetap online, jadi kita tetap totalitas, pakai kemeja, celana panjang, senyum ke interviewer, sopan. Meskipun pertanyaan kita dicela, jawaban kita dicela oleh pewawancara, kita juga tetap senyum, tetap bilang terima kasih karena telah dikoreksi, salam jangan lupa, karena mereka juga, kata beliau-beliau yang mewawancara pasti beragama baik, jadi kita harus salam. Pokoknya intinya itu, siapin list pertanyaan, kedua jaga sikap. Jadi tips tahap kedua itu dua ini. Setelah itu sekitar 2 minggu setelah interview, akhirnya saya dikasih tahu kalau ternyata pengumumannya itu sekitar di bulan Juni. Di bulan Juni ini, di awalnya ya, di tanggal 1 Juni ini kita langsung dikasih tahu kalau ternyata kita bakal dikasih tahu kita lolos apa enggak di bulan Juni ini. Jadi singkat cerita, setelah interview selesai, ya saya tawakal pada Allah, karena nggak ada lagi yang bisa kita lakuin selain berdoa, kita minta ke yang kuasa supaya diberikan hasil yang maksimal. Terus alhamdulillah ternyata di tanggal 1 Juni tersebut saya diumumkan sebagai penerima beasiswa Sobat Bumi Pertamina Foundation ke-7 tahun 2020. Itu saya sangat senang. Saya juga langsung kasih tahu orang tua, banyak-banyak terima kasih ke Allah, terus juga terima kasih ke Kaprodi, karena Kaprodi saya, Bu Desi Agustina Sari, ini sangat, apa ya bahasanya, sangat aktif sekali memantau perkembangan mahasiswanya yang sedang mengikuti beasiswa Pertamina Foundation ini. Jadi menurut saya kita harus terima kasih lah ke Kaprodi, terus juga ke teman-teman yang selalu support kita, meskipun cuma sekedar kayak semangat ya Bal, atau jangan putus asa ya Bal kalau misalnya nggak dapet. Itu juga termasuk ke support buat diri kita, dan kita harus terima kasih ke orang-orang yang udah support kita. Jadi kalau saya punya prinsip, sekecil apapun manfaat yang bisa saya dapat dari orang lain, itu saya harus terima kasih ke mereka. Meskipun itu cuma sekedar ngambilin sesuatu atau cuma nyampein sesuatu, itu saya harus terima kasih. Apalagi yang dilakuin sama Kaprodi ke saya, dari mulai tanda tangan transkrip malam-malam, review esai saya, kasih wejangan, mantau perkembangan. Itu menurut saya udah luar biasa banget pengorbanan Kaprodi buat saya dan aplikan dari teknik kimia lainnya. Karena saya ada sekitar 5 orang yang menjadi aplikan dari teknik kimia, dan 5-5-nya ini benar-benar dilayanin atau dituntun sama Kaprodi saya, Bu Desi Agustina Sari, dengan baik, dengan pelan-pelan, dengan hati-hati, dengan rinci. Nah, setelah saya dapat beasiswa ini, saya diminta daftar ulang segala macamnya ya, pokoknya untuk kepentingan beasiswanya.
habis itu ya udah kita nanti setelah itu kita diinstruksikan harus mengikuti program-program yang apa ya, disiapkan oleh Pertamina Foundation. Nah, besaran beasiswanya ini kalau jadi ternyata besaran beasiswa ini tergantung kampusnya tanda tangan MOU. Ada kampus yang hanya mendapat 2 juta di bantuan. Jadi kita dapat 500.000 per bulan dan bantuan UKT. Nah, yang berbeda itu setiap kampusnya itu di bantuan UKT-nya ini. Ada yang 2 juta, ada yang 3, ada yang bahkan cuma 1 juta. Tapi kayaknya belum pernah dengar sih yang 1 juta, baru 2 juta, 3 juta, 4 juta. 5 juta pun saya belum dengar. Tapi di surat edarannya itu maksimal 5 juta. Dan alhamdulillah kampus Unsika dapat bantuan UKT buat penerima beasiswanya itu sekitar 4 juta ditambah 500.000 per bulan, atau kalau per semester itu kita dapat bantuan UKT 4 juta dan 3 juta itu buat uang saku, jadi total 7 juta. Dan menurut saya ini udah luar biasa banyak banget, karena kalau misalnya kita hitung sampai 2 tahun ke depan kita dapat itu 4 kali 7 28 juta, itu udah besar banget buat S1. Jadi saya ngerasa bersyukur banget bisa dapat beasiswa ini, dan ya apa ya, pokoknya sangat-sangat sangat bersyukur lah bisa ngeringanin beban orang tua dari Pertamina Foundation ini. Jadi buat teman-teman, pesan Iqbal yang belum dapat atau yang belum pernah coba beasiswa Pertamina Foundation ini, nanti semoga di tahun depan kalau misalnya mereka menyelenggarakan lagi, itu tolong banget rame-rame dicoba, jangan takut, jangan minder dengan IPK teman kalian yang 4, 3,9, jangan takut, karena rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kita fokus aja ke diri kita nih apa sih yang mau kita kejar, jangan ngebandingin diri kita ke orang lain, karena hal tersebut nggak bakal pernah ada ujungnya, pasti ada aja yang bikin kita minder. Udah, kita fokus aja ke diri kita, siapin diri kita semaksimal mungkin, apa yang mau kita sampaikan ke mereka, ke beliau-beliau pewawancara, apa aja yang harus kita siapin dari mulai berkas-berkas. Nah, fokus aja sampai beasiswanya selesai. Baru nanti setelah beasiswa selesai, terima kasih gitu, terima kasih ke teman-teman yang udah support kita, ke Kaprodi yang udah support, atau ke pokoknya segala macam yang udah ngebantu kita dari awal deh. Kita harus kasih terima kasih atau tribut ke beliau-beliau tersebut, orang ke teman-teman kita tersebut. Jadi dari saya tips yang tahap pertama itu kita harus siapin esai kita sih maksimal mungkin, nggak harus bagus-bagus banget, tapi tujuannya tersampaikan, pesannya tersampaikan dan tepat sasaran. Itu tahap satu. Tahap kedua, kita siapin list pertanyaan sebelum di interview dan jaga attitude kita selama interview. Saya rasa itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga harapan saya dengan saya menerima beasiswa ini, semoga saya bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa kedepannya bisa ngebantu adik tingkat, kakak tingkat maupun teman-teman sebaya saya buat apply di tahun berikutnya. Jadi ilmu saya ini nggak berhenti sampai sini, saya bakal terus kasih ke mereka yang mungkin mau coba di tahun-tahun berikutnya. Sekian dari saya mengenai pengalaman saya di seleksi beasiswa Pertamina kemarin. Makasih juga buat Bu Desi Agustina Sari yang udah bantu saya dari awal, atau bahasanya mau direbetin oleh saya dari awal beasiswa Pertamina mengumumkan membuka beasiswa sampai akhir kemarin. Bahkan Bu Desi, saya juga terima kasih ke Bu Desi karena baru aja reshare Twibbon saya sangat terima kasih Bu. Juga teman-teman yang mau dilibatin Iqbal buat share Twibbon, Iqbal juga terima kasih banyak, karena jujur share Twibbon ini lumayan ribet, tapi alhamdulillah Iqbal juga masih punya teman-teman yang mau diajak buat ribet sama Iqbal. Makasih banyak. Terima kasih, sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau yang kurang boleh tanya Iqbal kalau ketemu di kampus, atau ya pokoknya seketemu sama saya boleh ditanya. Atau misalnya tipsnya mau dijelasin ulang juga boleh. Ya itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.